Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. dari Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan membahas soal UAS makro bisnis. Salam sikat. Jelaskan peran penting dari lembaga keuangan syariah dalam perekonomian di Indonesia dan sebutkan lembaga keuangan syariah apa saja yang ada di Indonesia. Peran penting lembaga keuangan syariah dalam perekonomian Indonesia ada 6. Yang pertama, alternatif sistem keuangan. Lembaga ini menawarkan sistem keuangan berbasis syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa riba. Hal ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi umat. Memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi, terutama untuk usaha kecil dan menengah UKM melalui pembiayaan yang adil dan inklusif. Yang ketiga, stabilitas ekonomi. Dengan prinsip berbagi risiko, profit and loss sharing, lembaga ini membantu menciptakan stabilitas ekonomi karena terhindar dari spekulasi dan transaksi berbasis bunga. Yang keempat, inklusi keuangan. Lembaga ini menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga konvensional seperti masyarakat pedesaan atau yang memiliki komitmen pada prinsip syariah. Yang kelima, mendorong investasi halal. Lembaga ini menyediakan produk investasi yang sesuai syariah sehingga dapat menarik investor lokal maupun asing yang peduli dengan prinsip-prinsip Islam. Keenam, peningkatan dana sosial. Melalui instrumen seperti zakat, sedekah, infak, dan wakaf, lembaga ini berkontribusi pada redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi ketimpangan sosial. Contoh lembaga keuangan syariah di Indonesia ada 5. Yang pertama, perbankan syariah dibagi menjadi 3 bagian. Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia, dan unit usaha syariah (UUF) di bank konvensional seperti BRI Syariah dan BTN Syariah. Yang kedua, asuransi syariah dibagi menjadi 3. Tawakul Indonesia, Asuransi Allianz Syariah, dan Prudensial Syariah. Yang ketiga, pasar modal syariah dibagi menjadi 2. Suku obligasi syariah dan saham syariah yang tercatat dalam daftar efek syariah (DES). Yang keempat, lembaga keuangan non-bank syariah dibagi menjadi 2. Pengadaan syariah dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Yang kelima, lembaga pengelolaan dana sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, Badan Amil Zakat Nasional (Basnas). Yang kedua, Dompet Duha. Yang ketiga, Yayasan Wakaf Al-Zahar. Sejarah uang merupakan perjalanan panjang yang mencerminkan bagaimana manusia beradaptasi dan mengembangkan sistem pertukaran untuk memenuhi kebutuhan. Perjalanan ini dimulai dari sistem barter yang sederhana hingga munculnya uang digital yang sistem barter. Pada masa awal peradaban, manusia menggunakan sistem barter untuk bertukar barang. Sistem ini melibatkan pertukaran masuk barang dengan lainnya tanpa menggunakan alat tukar yang umum. Sistem barter memiliki kelemahan, yaitu sulit menemukan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dan menemukan barang yang dimiliki. Selanjutnya, uang komoditas. Seiring waktu, manusia menyadari kebutuhan dan alat tukar yang lebih praktis. Uang komoditas muncul sebagai solusi, yaitu barang yang memiliki nilai intrinsik dan diterima secara umum sebagai alat tukar. Contohnya garam, kulit hewan, dan biji buah. Namun, uang komoditas memiliki kelemahan seperti mudah rusak, sulit disimpan, dan tidak praktis untuk transaksi dengan jumlah besar. Selanjutnya, uang logam. Bangsa Lydia di Asia Kecil pada abad ke-6 sebelum Masehi memperkenalkan uang logam sebagai alat tukar yang lebih praktis.
uang logam dari logam mulia seperti emas dan perak dan memiliki nilai yang terstandarisasi. Meskipun berbagai uang logam masih memiliki kelemahan seperti berat dan mudah diikuti. Selanjutnya, uang kertas. Pada abad Masehi, dinasti Tang di Cina mulai menciptakan uang kertas. Estai Lun menggunakan kulit kayu murai untuk membuat uang kertas tumpah darah. Uang kertas memiliki nilai yang dijamin oleh pemerintah dan tidak memiliki nilai fisik. Uang kertas lebih ringan dan mudah dibawa daripada uang kertas. Selanjutnya, uang elektronik. Pada abad ke-20, sistem keuangan semakin kompleks dengan munculnya uang elektronik. Uang elektronik adalah uang digital yang disimpan dalam bentuk elektronik, seperti rekening bank dan aplikasi. Uang elektronik menawarkan kemudahan dan kecepatan namun juga memiliki risiko keamanan dan privasi. Selanjutnya, cryptocurrency. Saat ini sistem keuangan terus berkembang dengan teknologi blockchain dan cryptocurrency. Cryptocurrency adalah uang digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat transaksi dan memastikan keamanan. Cryptocurrency menawarkan berbagai keuntungan seperti desentralisasi, transparansi, dan keamanan. Selanjutnya, sejarah uang di Indonesia. Sejarah uang di Indonesia juga mencerminkan dinamika ekonomi dan politik yang kompleks. Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia menggunakan mata uang gold dan standar. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem moneter yang stabil. Uang Republik Indonesia yang disebut ORI diperkenalkan pada tahun 1946 sebagai upaya untuk menggantikan mata uang yang digunakan pada masa penjajahan. Meskipun potensi zakat di Indonesia besar, masih banyak orang Islam yang enggan membayar zakat, khususnya zakat emas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan pengetahuan. Banyak orang tidak mempunyai kewajiban zakat dan manfaatnya bagi diri sendiri dan masyarakat. Mereka mungkin tidak mengerti bagaimana menghitung zakat mal dan bagaimana membayar. Ada anggapan bahwa zakat hanya kewajiban bagi orang kaya, sedangkan mereka merasa belum mencapai batas minimal mereka yang wajib dizakat. Kedua, kepercayaan dan transparansi. Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara zakat baik dalam hal transparansi, menggunakan dana, kredibilitas, dan manajemen. Stigma negatif terhadap penerima zakat sehingga orang merasa zakat mereka tidak dipakai dengan baik. Ketiga, faktor ekonomi dan sosial. Ketimpangan pendapatan yang tinggi membebani orang merasa sulit untuk menunaikan zakat, terutama bagi mereka yang berada di garis kemiskinan. Budaya konsumerisme mendorong orang untuk mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang tidak penting, sehingga mereka lupa atas kewajibannya untuk keempat, kurangnya edukasi dan sosialisasi. Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang zakat secara intensif dan sistematis sehingga masyarakat tidak memahami manfaat dan aturan zakat dengan baik. Kurangnya peran tokoh agama dalam menegakkan kewajiban zakat ini. Asnaf penerima zakat. Al-Quran menjelaskan asnaf penerima zakat dalam surat Al-Baqarah ayat 40. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, kemudian mereka yang dilunakkan hatinya untuk dilestarikan, untuk memperhatikan juga, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk musafir, orang yang lantar. Sebagai satu kepada Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Berdasarkan ayat tersebut, penerima zakat dibagi menjadi 8 golongan. Yang pertama, para orang fakir. Yang kedua, ayat miskin orang fakir. Yang ketiga, zakat masyarakat. Yang keempat, orang berharap orang yang menggunakan untuk yang kelima, keenam, sabarin orang berhutang,
dan pelanggan eksklusif. Yang pengangguran merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari individu maupun sistem ekonomi. Beberapa penyebab utama pengangguran yang pertama, faktor ekonomi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu resesi dan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, dan kekurangan investasi. Yang kedua, faktor pendidikan dan keterampilan dibagi menjadi 2, rendah kualitas pendidikan dan kesalahan keterampilan. Yang ketiga, faktor kebijakan dan regulasi dibagi menjadi 3 kelompok, kebijakan guru kampus dan kebijakan. Yang keempat, faktor demografi, yaitu pertumbuhan penduduk bersehat. Yang kelima, faktor teknologi, otomatisasi dan artificial intelligence atau AI. Solusi mengatasi pengangguran yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, memperkuat sektor usaha kecil dan menengah UMKM. Yang ketiga, mendorong investasi. Yang keempat, mempromosikan kewirausahaan. Yang kelima, meningkatkan keterampilan digital. Yang keenam, kebijakan tenaga kerja. Yang ketiga, yang terakhir, memperkuat jaringan sosial. The bisnis yang saya ambil yaitu bisnis bakso prasmanan. Profit bisnis bakso prasmanan yang pertama, keuntungan dari sistem prasmanan. Sistem prasmanan ini memungkinkan pelanggan memilih sendiri bahan dan jumlah bakso yang mereka inginkan. Ini memberikan fleksibilitas dan kepuasan bagi pelanggan, sementara pemilik bisnis dapat mengendalikan biaya dengan penjualan bakso dalam porsi yang lebih kecil. Kedua, harga yang fleksibel. Dengan sistem prasmanan, pemilik bisnis dapat menentukan harga per 100 gram atau per porsi, memberikan fleksibilitas dalam menentukan harga yang kompetitif dan menguntungkan. Yang ketiga, mengendalikan biaya produksi. Mengendalikan biaya produksi adalah kunci utama dalam menjaga profitabilitas bisnis. Pemilik bisnis dapat mengatur jumlah bahan baku yang digunakan dan mengoptimalkan penggunaan bahan untuk minimalkan pemborosan. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi. Sistem prasmanan dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu tunggu dan mempercepat proses penyajian. Peluang dalam bisnis ini yang pertama, tren kuliner yang populer. Yang kedua, menarik pelanggan baru. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan terakhir, ekspansi bisnis.